Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan yang beragama yang lain. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya mewakili kelompok 5 yang akan menyampaikan presentasi mengenai pembelajaran membaca, menulis, berdiferensiasi dan lintas kurikulum. Eh, Tugas ini disusun oleh saya dan rekan-rekan. Yang pertama Pak Ilham Susanto, yang kedua Pak Imam Fauji, yang ketiga Pak Majim Patah, serta saya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf kalau memang tugas PowerPoint ini jauh dari sempurna dan pasti nggak akan sempurna seperti itu. Silahkan ke slide 2, mohon maaf. Oke. Terkait tema yang tadi, saya pisah terlebih dahulu mengenai pembelajaran membaca menulis berdiferensi dan pembelajaran membaca menulis apa tadi teh? Apa ya tadi lupa lagi. Tadi, saya pikir juga. Berdiferensiasi, Iya, berdiferensiasi. iya yang berdiferensiasi ya. Ya. Oke, pembelajaran membaca dan menulis berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan instruksi dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar unik setiap siswa. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa dapat berkembang meskipun tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dapat kita pahami bahwa di kelas-kelas itu kemampuan siswa itu akan berbeda satu sama yang lain. Semuanya tidak bodoh, tapi kemampuan mereka dalam membaca, menulis di kelas 1 atau sampai kelas 6 sekalipun itu akan berbeda-beda. Kenyataan pahit kita adalah pada saat kita waktu kemarin mengalami COVID-19 itu sungguh terjadi lonjakan kemampuan siswa yang begitu fatal ya. Dan ini dirasakan secara menyeluruh oleh apa namanya oleh sekolah-sekolah di negara kita ya. Tidak jauh berbeda pada sekolah yang ada di lingkungan kami juga bahwasanya efek dari COVID itu memberikan efek yang begitu besar. Kemampuan siswa begitu menurun, kemampuan membacanya juga sama, serta kemampuan yang lainnya juga sama seperti itu. Karena selama 2 tahun kita online ternyata kan tidak bisa maksimal pembelajarannya. Nah, para siswa ini tidak bisa kita pukul rata mereka memiliki kemampuan yang sama karena memang faktanya selain mereka background keluarga kemudian background apa namanya pertemanan dan lain sebagainya ini juga yang kemudian membatasi mempengaruhi kemampuan mereka masing-masing. Keluarga yang kemudian menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak mungkin akan berbeda jauh dengan keluarga yang masa masa bodoh terhadap pendidikan anaknya yang hanya mempercayakan pada sekolah. Nah, ketimpangan-ketimpangan ini harus kita sikapi. Nah, salah satu pembelajaran membaca dan menulis berdiferensiasi ini diharapkan akan mampu mengcover semua perkembangan siswa tersebut sehingga siswa itu akan bisa menerima pendidikan khususnya mengenai membaca dan menulis secara apa namanya ya, walaupun tidak secara menyeluruh tapi merata gitu. Anak yang kemudian kurang mampu, dia akan memiliki kesempatan yang sama mendapat pengajaran walaupun mungkin nanti presentasi pencapaiannya itu berbeda. Seperti itu. Silakan dilanjut ke yang slide selanjutnya. Kemudian mengenai pembelajaran membaca menulis berdiferensi dan lintas kurikulum. Ini merupakan salah satu konsep pembelajaran yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena ini sudah apa namanya ada upaya integrasi dengan mata pelajaran yang lain seperti IPA, IPS, seni serta mata pelajaran yang lain. Melalui unit tematik. Dulu kan ada pembelajaran tematik ya yang bisa mengcover lintas kurikulum ini. Kemudian tujuan dari pembelajaran membaca menulis berdiferensi dan lintas kurikulum ini adalah diantaranya untuk memperkuat pemahaman konsep secara menyeluruh melalui teks area konten dan pengembangan literasi digital. Karena sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa apa namanya literasi digital ini sangat berpengaruh besar walaupun faktanya kemudian eh, apa masing-masing anak itu belum bisa memaksimalkan apa namanya literasi digital yang ada di handphone atau
jenis-jenis yang lain, karena mereka lebih ada kecenderungan ke hal yang lain. Tetapi tentunya kita sebagai guru harus melakukan upaya-upaya tertentu bahwa gimana caranya siswa ini mampu mengembangkan diri, mampu mengorek, mampu apa namanya, bukan meraih, mengumpulkan informasi-informasi tertentu eh, di handphone atau alat-alat digital yang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya silakan kepada rekan saya, baik itu Pak Wajim, Pak Ilham atau Pak Imam untuk melanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Hasan. Izin melanjutkan ya Pak. Ya, silakan. Sudah terdengar suara saya, teman-teman? Terdengar Terdengar Pak, merdu, terdengar. Pak. Aman, Pak. Aman. Alhamdulillah ya. Baik, melanjutkan daripada presentasi eh, di dalam Pak. Ini kalau ya Pak. Iya. Beli pulsa. Iya Mas, sebentar. Saya lagi presentasi sebentar. Iya, ya. Maaf ya. Iya. Oke, siap. Yang 24 ya. Iya, siap. Ya, mohon maaf, Pak Iklan sebentar. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Saya selanjutnya dukungan siswa berkesulitan membaca atau menulis. Pendekatan ini juga fokus pada identifikasi dan bantuan siswa yang mengalami kesulitan literasi. Seperti yang pertama, identifikasi hambatan, mengenali masalah spesifik seperti disleksia, keterbatasan kosakata, atau rendahnya motivasi. Mungkin Pak Eri, slide-nya di selanjutnya. Yang selanjutnya, metode dukungan menggunakan alat bantu visual dan audio. Nah, menerapkan teknik, ya betul. Yang metode dukungan menggunakan alat bantuan visual dan audio, menerapkan teknik scaffolding atau bantuan bertahap, serta menyediakan teks yang disederhanakan namun tetap menarik, high interest atau low vocabulary. Next slide, Pak. Yang ketiga, implementasi melalui lokakarya. Pembelajaran membaca dan menulis diferensiasi ini sering diterapkan dalam bentuk lokakarya atau workshop yang terstruktur meliputi mini lesson, yaitu pengajaran strategi spesifik selama 10 sampai 15 menit. Waktu kerja, siswa melakukan aktivitas membaca atau menulis secara mandiri maupun kolaboratif. Jadi nggak hanya satu atau dua siswa, tapi melakukan teamwork gitu. Yang kedua, konferensi. Guru berdiskusi secara personal dengan siswa untuk memberikan umpan balik langsung. Jadi, ada feedbacknya antara guru dan si siswa tersebut. Yang berikutnya, sharing, berbagi hasil karya di depan kelas setelah sudah ada workshop atau lokakarya tersebut. Disitulah tempatnya sharing antara guru dan siswa. Next. Yang berikutnya, hubungan erat membaca dan menulis. Membaca adalah input, menulis adalah output. Siswa yang banyak membaca dan memahami struktur teks maksudnya, dan kosakata yang lebih baik untuk menulis. Aktivitas menulis membantu siswa membedah cara menulis, menyampaikan ide atau analisis kritis. Jadi setelah roka karya yang disampaikan tadi atau setelah komunikasi dua arah tadi antara siswa dan guru, disitulah ada analisis kritis bagi siswa dan guru. Nah, demikian untuk bagian saya, bisa dilanjut ke slide berikutnya dan Bapak Majim atau teman kelompok lainnya. Pak Uja aja, nanti saya yang terakhir. Ya, berikutnya izin melanjutkan dari Pak Ilham. Kedengaran ya? Dengar Pak, dengar. Berikutnya lingkungan dan alat pembelajaran. Untuk menguasai pembelajaran membaca dan menulis berdiferensiasi serta lintas kurikulum, hendaknya dipenuhi beberapa hal sebagai berikut. Menciptakan lingkungan ya, pojok baca yang nyaman. Jadi tempat tuh harus kita pastikan nyaman, bersih gitu ya. Tidak ada yang negatif-negatif ya. Juga perpustakaan kelas
dan pajangan karya-karya siswa ya. Berikutnya alat-alat pembelajaran, grafik organizer, peta konsep, diagram pen, juga alat bantu digital, aplikasi kamus, pengubah suara teks ya, buku panduan gaya penulisan. Next, Pak Eri. Membuat transisi ke teks area konten. Transisi ke teks area konten adalah proses perpindahan fokus pembelajaran dari membaca teks umum ke buku teks yang memiliki subjek atau disiplin ilmu tertentu, seperti sains, matematika, atau sejarah. Berikut adalah poin-poin penting mengenai transisi tersebut. Definisi buku teks yang fokus pada subjek tertentu, sains, matematika, sejarah. Organisasi buku area isi biasanya padat informasi menggunakan bahasa teknis formal atau formal ya, memiliki fitur seperti diagram, tabel, dan grafik yang memerlukan kemampuan literasi khusus. Kepadatan informasi. Teks ini biasanya sangat padat dengan informasi dan menggunakan bahasa yang bersifat teknis atau formal. Fitur khusus memerlukan kemampuan literasi khusus untuk memahami fitur pendukung seperti diagram, tabel, dan grafik. Next, Pak. Strategi mendukung transisi untuk membantu siswa memahami teks yang lebih kompleks ini digunakan beberapa strategi. Yang pertama, strategi pra membaca, langkah-langkah untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa sebelum membaca, seperti menggunakan anticipation quiz, pernyataan benar atau salah, dan previewing, melihat sekilas judul serta gambar. Berikutnya, literasi lintas kurikulum, menggunakan buku sastra, fiksi sejarah, atau biografi untuk membantu menjelaskan konsep berat agar data yang kaku terasa lebih manusiawi dan menarik bagi siswa. Struktur isi, melatih siswa memahami anatomi buku teks, indeks, glosarium, daftar isi, guna memudahkan navigasi informasi. Mungkin dari saya sekian. Silakan untuk Pak Majim melanjutkan. Terima kasih. Baik, makasih Pak Imam. Saya akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu terkait dengan sastra dan non-fiksi lintas kurikulum. Penggunaan sastra dan non-fiksi dalam pembelajaran lintas kurikulum bertujuan untuk mengintegrasikan pemahaman konsep dari berbagai mata pelajaran melalui media bacaan yang variatif. Berikut adalah poin-poin utama penerapannya berdasarkan materi. Di antaranya satu yaitu metode penerapan. Metode penerapan terdiri dari ada pemanfaatan berbagai jenis buku, menggunakan buku cerita seperti fiksi sejarah atau biografi untuk menjelaskan konsep-konsep yang dianggap berat atau kompleks di pelajaran lain. Yang berikutnya yaitu unit tematik, yaitu mengintegrasikan mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan seni ke dalam satu tema besar agar proses belajar menjadi lebih relevan dan tidak terkotak-kotak. Lanjut Pak Eri. Ya. Nah, dua yaitu tujuan utama di dalamnya meningkatkan keterlibatan, yaitu membantu memanusiakan data-data kering yang biasanya ditemukan dalam buku teks area konten. Berikutnya koneksi emosional, yaitu meningkatkan keterlibatan emosional
siswa terhadap materi pelajaran melalui narasi atau cerita. Yang ketiga, terdiri dari yang ketiga yaitu strategi pendukung atau fra membaca. Terdiri dari sebelum siswa masuk ke teks area konten atau sastra tersebut, guru dapat menggunakan beberapa strategi untuk mengaktifkan pengetahuan awal. Berikutnya anticipation guides, yaitu menggunakan pernyataan benar atau salah untuk memicu rasa ingin tahu siswa. Berikutnya KWL chair, yaitu mengidentifikasi apa yang sudah diketahui, apa yang ingin diketahui, dan apa yang telah dipelajari. Yang berikutnya itu previewing, melakukan pengamatan sekilas pada judul atau subjudul dan gambar sebelum mulai membaca secara mendalam. Bisa dilanjutkan Pak Eri? Ya, oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada saja masih kurang dalam pembahasan kami. Kami dari kelompok 5 mohon kepada kelompok lain bisa melengkapi atau bisa menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan dari kelompok kami. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami sadari sepenuhnya bahwa presentasi yang kami sampaikan itu jauh dari sempurna atau mungkin tidak sempurna sama sekali. Namun demikian, mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan bisa menambah, memberikan sedikit hasanah ilmu tertentu ya yang bisa diterima, dan mudah-mudahan bisa memperkaya pengetahuan yang sudah ada seperti itu. Namun kami sadari juga bahwasanya kami mengharapkan dari rekan-rekan bisa melengkapi, bisa menambahkan. Karena kalau untuk tanya jawab kami mungkin belum begitu mahir, belum begitu pintar mengenai materi yang kami kuasai, tapi kami akan mencoba untuk berbagi seperti itu. Kepada teman-teman yang lain juga diharapkan peran aktifnya untuk bisa saling berbagi seperti itu. Makasih Pak Eri, silahkan jika ada teman-teman yang mau menambahkan, kami terima dengan kedua belah tangan terbuka.